Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Agus Hikmasyaf MSI dan juga Bapak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok 3 dari kelas 4D Pendidikan Matematika diberi kesempatan untuk memaparkan materi mengenai video dan animasi dalam multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadida Fitrias Kartaji dan kedua rekan saya yaitu ada Sehril Asidik dan juga ada Selly Seldiana. Adapun materi yang akan kami sampaikan itu mengenai pengertian video dalam multimedia, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan video, yang ketiga ada pengertian animasi dalam multimedia, yang keempat ada peran animasi dalam pendidikan, yang kelima ada jenis-jenis video animasi, dan yang terakhir ada manfaat video animasi dalam multimedia. Baik, langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian video dalam multimedia. Istilah video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum yang mempunyai arti melihat atau mempunyai daya penglihatan. Jadi, pada dasarnya video ini adalah sebuah alat atau media yang digunakan untuk menunjukkan sebuah benda yang nyata. Nah, adapun jenis-jenis video berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada cerita. Video dalam cerita ini bertujuan untuk memaparkan suatu cerita yang sudah memiliki alur gitu. Contohnya itu seperti sinetron. Selanjutnya yang kedua ada dokumenter. Nah, dokumenter ini yaitu menceritakan sebuah kisah nyata gitu untuk dijadikan sebuah dokumen. Nah, contoh dari dokumenter ini yaitu film Moana. Ini merupakan film dokumenter pertama yang ada pada tahun 1926. Yang ketiga ada berita. Video dalam berita ini bertujuan untuk memaparkan sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Berita itu banyak ya di televisi-televisi, contohnya kayak misalnya di iNews gitu dan sebagainya. Selanjutnya ada pembelajaran. Video dalam pembelajaran ini berfungsi untuk memberikan suatu materi pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir ini merupakan presentasi. Video presentasi bertujuan untuk menuangkan atau mengomunikasikan ide atau gagasan seseorang atau sebuah kelompok. Nah, ini video yang sedang teman-teman tonton ini merupakan salah satu video pembelajaran, contoh dari video pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu ada mengenai kelebihan dan kekurangan video. Pertama, akan dibahas terlebih dahulu kelebihan dari video. Kelebihan video yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, kemudian lebih realistis serta dapat diputar secara berulang kali. Jadi dalam video ini dapat dijangkau gitu di mana saja video, asalkan ada sinyal yang memadai, terus lebih realistis karena tahu gambarannya gitu, nggak hanya angan-angan, jadi lebih detail dan konkret gambarannya, serta dapat diputar secara berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kelebihan dari video itu menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena video itu kan terdiri dari audio, terus abis itu ada teks juga, ada gambar. Nah, ini membuat video itu menjadi lebih berwarna dan terlihat lebih realistis seperti yang sudah dibahas pada poin pertama. Selanjutnya yaitu mempermudah guru dalam memahamkan konsep kepada peserta didik. Nah, kenapa? Karena pada video pembelajaran ini dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu, kelebihan dari video yaitu dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selain kelebihan, tentunya video mempunyai kekurangan ya. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan banyak biaya dan waktu. Nah, untuk menghasilkan sebuah video yang berkualitas atau yang maksimal itu pastinya membutuhkan waktu yang lebih untuk mengeditnya agar
menjadi suatu video yang memiliki kualitas tinggi dan membutuhkan banyak biaya itu seperti untuk membeli kebutuhan alat pendukungnya, kayak kamera dibutuhkan, alat-alat untuk mengeditnya, dibutuhkan speaker gitu. Ini ada pada pembahasan poin yang keempat nanti. Selanjutnya yaitu siswa harus mampu menghafal setiap scene yang ada. Kan karena dalam video pembelajaran itu dari scene 1 ke scene selanjutnya itu memiliki hubungan, jadi siswa itu harus menghafal tiap scene yang ada, sedangkan tidak semua siswa itu bisa gitu menghafal. Nah, ini tuh membuat dan akhirnya hal ini membuat sebagian siswa merasa kesulitan untuk mengikuti informasi apa yang dimaksud dalam video yang diberikan tersebut. Yang ketiga, membuat peserta didik kurang aktif dalam berinteraksi dengan materi. Karena belajar melalui video itu dianggap lebih mudah gitu dibandingkan melalui media teks. Nah, kayak misalnya kalau misalnya kita belajar melalui media teks itu kan kita kayak misalnya dalam hati itu bertanya, kenapa kok bisa hasilnya segini atau kenapa kok bisa begini. Sedangkan kalau lewat video itu kan udah diberitahu gitu, udah detail. Jadi di sini itu peserta didik jadi kurang aktif gitu dalam berinteraksi dengan materi. Dan kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan banyak bantuan atau alat pendukung gitu seperti proyektor, komputer, dan speaker. Nah, ini berkaitan juga dengan poin yang nomor 1 tadi. Karena kalau misalnya dalam satu kelas nih, contohnya, itu kan tidak memungkinkan untuk melihat video langsung dari laptopnya gitu. Jika anak dalam satu kelas itu terdiri dari 30, nah itu tidak akan terlihat oleh semua siswa dan suaranya pun nggak akan terdengar jelas. Jadi dibutuhkan proyektor, komputer, dan speaker untuk mendukung penampilan video tersebut. Baik, mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya tentang pengertian animasi dalam multimedia. Nah, di sini kami mengambil dulu pendapat. Yang pertama, pendapat umum. Jadi, secara umum animasi merupakan gerakan objek maupun teks yang diatur sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan terlihat hidup. Sedangkan menurut Utami, animasi adalah rangkaian gambar yang membentuk sebuah gerakan. Nah, salah satu keunggulan animasi adalah kemampuannya dapat menjelaskan suatu kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan. Prinsip dari animasi adalah mewujudkan ilusi bagi pergerakan dengan memaparkan atau menampilkan suatu urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi, atau dapat juga disebutkan animasi merupakan objek yang diam, kemudian yang diproyeksikan menjadi bergerak sehingga terlihat hidup. Nah, animasi ini merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis komputer yang bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar akan meningkat. Kemudian Utami menyatakan ada 3 jenis format animasi. Yang pertama, animasi tanpa sistem kontrol. Nah, animasi ini hanya memberikan gambaran kejadian sebenarnya atau behavioral realism tanpa adanya kontrol sistem. Misalnya untuk pause, memperlambat kecepatan pergantian frame, zoom in dan zoom out. Kemudian yang kedua ada animasi dengan sistem kontrol. Animasi ini dilengkapi dengan tombol kontrol sehingga hal ini memungkinkan penggunanya dapat menyesuaikan animasi dengan kapasitas pemrosesan informasi. Tapi kekurangannya ini terletak pada pengetahuan awal atau prior knowledge atas materi yang dipelajari, menyebabkan siswa tidak tahu bagian mana yang penting dan harus diperhatikan untuk memahami materi dan yang tidak.
Nah, di sini seringkali siswa itu lebih memperhatikan bagian yang tampak lebih menarik secara perseptual. Dan yang ketiga ada animasi manipulasi langsung atau direct manipulating animation. Direct manipulating animation ini menyediakan fasilitas untuk siswa agar bisa berinteraksi langsung dengan kontrol navigasi, misalnya tombol untuk slider. Nah, sebagai media ilmu pengetahuan, animasi ini memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks untuk dijelaskan dengan hanya gambar dan kata-kata saja. Dengan kemampuan ini, maka animasi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara tidak dapat terlihat oleh mata dengan cara melakukan yang secara nyata tidak dapat terlihat oleh mata dengan cara melakukan visualisasi, maka materi yang dijelaskan dapat tergambarkan. Kemudian selanjutnya peran animasi dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Harun dan Zaidatun, animasi itu sama seperti media lain, yaitu mempunyai peranan tersendiri dalam bidang pendidiknya, khususnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Di sini ada beberapa kepentingan atau kelebihan animasi apabila digunakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Nah, ini dapat membuat hubungan atau kaitan mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah untuk dipetakan ke dalam pikiran peserta didik dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman. Kemudian yang kedua, animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Nah, di sini animasi mampu menyampaikan suatu pesan dengan lebih baik dibandingkan penggunaan media lain. Dan peserta didik juga mampu memberi ingatan yang lebih lama kepada media yang bersifat dinamik dibandingkan media yang bersifat statik. Kemudian yang ketiga, animasi digital juga dapat digunakan untuk membantu menyediakan pembelajaran secara maya. Nah, ini diutamakan untuk keadaan di mana perkiraan sebenarnya sukar atau tidak dapat disediakan, membahayakan atau mungkin melibatkan biaya yang tinggi. Kemudian yang keempat, animasi mampu menawarkan suatu media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, di sini animasi mampu menarik perhatian, meningkatkan motivasi serta merangsang pemikiran peserta didik yang lebih berkesan. Semuanya akan membantu dalam proses mengurangkan beban kognitif pelajar dalam menerima suatu materi pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan oleh kita sebagai para pendidik. Kemudian yang kelima, persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan dalam proses penerapan konsep ataupun demonstrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis video animasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis video animasi. Nah, sebelumnya pasti sudah menjadi rahasia umum atau mungkin pasti semua sudah mengetahui bahwa video animasi ini akan terus berkembang seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, video animasi ini sebenarnya memiliki banyak jenis dan ciri khasnya masing-masing. Namun di sini saya akan memaparkan beberapa jenis video animasi. Nah, yang pertama ada animasi tradisional. Animasi tradisional ini adalah animasi yang dihasilkan atau dibuat melalui tangan manusia. Animasi ini digunakan pada abad ke-20. Contohnya, gambar-gambar lukisan yang awalnya dilukis pada kertas. Kemudian yang kedua, ada animasi dua dimensi. Nah, animasi dua dimensi ini merupakan jenis animasi yang dimana animator dua dimensi membuat gambar
dan karakter 2 dimensi, kemudian menghidupkannya dengan gerakan. Animasi 2 dimensi ini dapat ditampilkan dengan memutar-mutar secara cepat, sehingga menimbulkan efek pergerakan. Kemudian jenis video animasi yang ketiga yaitu animasi 3 dimensi. Nah, animasi 3 dimensi ini merupakan jenis animasi yang memerlukan program maya untuk menempatkan objek dan karakter dalam ruangan 3 dimensi. Animasi ini memiliki efek kedalaman, sedangkan animasi 2 dimensi tidak. Jadi animasi 3 dimensi ini pada si animatornya memanipulasikan untuk menciptakan ilusi gerak. Animator menciptakan objeknya itu sangat detail seperti makhluk hidup pada umumnya. Misalnya pada saat animator akan membuat karakter manusia, maka hal pertama yang akan digambar itu adalah tulangnya terlebih dahulu. Kemudian setelah menggambar tulang, ke bagian selanjutnya misalnya ke bagian kulit, seterusnya sampai ke bagian-bagian yang lain. Nah, jadi animasi 3 dimensi ini lebih sulit dibandingkan animasi 2 dimensi, karena perlu pemahaman yang lebih untuk menggerakkan suatu objek. Kemudian yang keempat ada animasi stop motion. Nah, animasi ini merupakan suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Kemudian yang terakhir ada animasi tanah liat atau clay animation. Nah, clay animation ini merupakan salah satu animasi gerak henti, di mana setiap potong animasi, baik karakter atau latarnya berupa benda yang pada biasanya tanah liat plastisin. Nah, materi selanjutnya adalah manfaat video animasi multimedia. Nah, manfaat yang pertama adalah bagi pendidikan. Jadi, manfaat bagi pendidikan ini ada dua. Yang pertama, dapat menyajikan berbagai simulasi yang rumit dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknik yang apabila disimulasikan pada dunia nyata cukup mahal. Kemudian yang kedua, dengan video animasi dapat mempelajari kejadian real dari suatu proses fenomena atau kejadian. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat bagi guru atau pendidik. Nah, menurut Siti Aminah, manfaat video animasi untuk guru atau pendidik yaitu yang pertama, dapat menjadi media pembelajaran sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik sehingga peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan pelaksanaan belajar yang lebih menarik agar anak-anak semangat belajar serta dapat menjadi salah satu alternatif atau upaya untuk meningkatkan kosakata pada anak usia dini. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi peserta didik. Nah, menurut Susilana dan Riana, media mempunyai kegunaan atau manfaat, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian yang ketiga, menimbulkan gairah belajar interaksi langsung antara murid dan sumber belajar. Kemudian yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, mungkin cukup yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai video animasi multimedia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.